Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun itu harus dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, contoh hidup rukun itu banyak ya. Sekarang kita kan mencakup hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah bisa dilakukan antar sesama orang tua, ayah dan ibu, ataupun orang tua ke anak, atau adik dan kakak. Contohnya seperti apa? Anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Ketika makan bersama dengan keluarga, juga kita harus akur. Ketika adik dan kakak sedang bermain atau memiliki sesuatu, harus akur saling berbagi. Ketika ada pekerjaan rumah, ibu menyuruh mengerjakan sesuatu atau membeli sesuatu, kita harus sebagai anak kita harus cepat-cepat ya. Siapa di sini kalau di rumah suka membantu orang tua? Wah, pintar sekali ya Ratu. Bagus. Kita harus membantu ketika orang tua membutuhkan sesuatu di rumah. Siapa lagi nih? Dari tadi Kipri belum terdengar, ini belum muncul. Baik, tidak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Ibu di sini mempunyai video pembelajaran yang bisa kita simak sama-sama. Ibu beri waktu 15 menit untuk melihat videonya. Silakan diunduh. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih? Semoga semuanya tetap sehat ya walaupun di rumah saja. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1.
Hebat-hebat sekali ya. Betul, buah tangan memiliki arti yaitu oleh-oleh ya. Suatu hari ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Untuk yang kedua, buah hati. Betul sekali Tiffan, artinya adalah anak. Kita baca, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, buah hati di sini memiliki arti anak. Bisa anak kesayangan atau anak. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang materi ini? Tadi, apakah sudah jelas yang Ibu sampaikan melalui video atau melalui pesan suara? Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya mengenai mata pelajaran matematika. Kita lanjutkan melihat video yang selanjutnya. Di dalam video itu ada percakapan ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku dalam rak tersebut? Ada yang bisa menjawab?
ratusan. Ya, jadi totalnya itu 100. Nah, untuk ini puluhan termasuknya. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu seperti ini. Tumpukan ini, satu tumpukan itu berisi 10. Berarti kalau ditambahkan 10 ditambah 10, 20 ditambah 10 lagi 30, ditambah 10 lagi 40, ditambah 10 lagi 50, ditambah 10 lagi 60, ditambah 10 lagi 70. Jadi untuk yang kedua ini ada 70 ya. Untuk yang terakhir ini yang sedikit nih, ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bukan 8. Tapi Kipri sudah berani, sudah hebat. Jadi totalnya di sini ada 100 yang pertama, yang kedua ada 70, yang terakhir ada 6. Satuan, jadi 6 saja. Tulisnya 1, 7, 6. Untuk dibacanya bagaimana? Karena tadi ratusan, yang tengah puluhan, yang terakhir satuan, maka dibacanya 176. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai bilangan Caca sebelum Ibu tutup dan Ibu akan memberikan tugas nih. Baik, jika tidak ada, walaupun nanti ada gitu ya, siapa tahu gitu pas sudah selesai lupa lagi, boleh dibuka video pembelajaran yang tadi. Kalau masih belum mengerti, boleh tanyakan ke Ibu ya. Jadi kita simpulkan ya. Jadi pembelajaran hari ini tadi pertama mengenai hidup rukun, yaitu hidup rukun saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Kita harus lakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Ketika kita sedang main, itu kita harus selalu rukun ya. Apalagi kita sesama teman. Yang kedua ada mengenai tadi ungkapan ya. Ungkapan yaitu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Banyak tadi contohnya buah tangan yaitu oleh-oleh,
nanti yang artinya anak. Terus tadi kita belajar mengenai bilangan. Kita sudah belajar ratusan ya, terus puluhan dan juga satuan. Terakhir kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Liriknya gue malah nggak ngasih dasar TK. Gimana sih guru tuh, astagfirullahaladzim. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo di rumah ajak ibu dan bapak. Nanti ini nyanyinya bisa kita teruskan lagi setelah pembelajaran ya. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak bisa belajar lagi bersama dengan orang tua di rumah. Tadi Ibu juga sudah memberikan video pembelajaran ya. Baik, sebelum kita tutup, berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa lagi?
Terima kasih ya teman-teman, adik-adik. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan ya, kita dapat menerapkan yang sudah tadi kita pelajari, terutama mengenai hidup rukun ya, hidup rukun di rumah. Untuk tugas ini ada tugas nanti akan ibu kirimkan ke grup ini. Ibu tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih? Semoga semuanya tetap sehat ya walaupun di rumah saja. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Langsung saja kita belajar. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Kita langsung baca ceritanya ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan hadiah mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ini adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan juga Udin. Jadi, di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan juga Udin. Adakah kata-kata yang kamu tidak ketahui artinya? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita mempunyai buah? Seperti pepaya atau apel? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Lalu ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda. Arti berbeda ini memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi ungkapan itu memiliki arti. Nah, setiap ungkapan ada artinya. Nah, yang tadi ungkapan yang pertama adalah buah tangan. Bukan berarti tangan kita ada buahnya, tetapi buah tangan artinya oleh-oleh. Yang kedua, tadi ada buah hati. Bukan hati kita ada buahnya, tetapi anak atau anak kesayangan. Nah, jadi ungkapan itu ada artinya. Nah, di sini ada contoh kalimat ya, yang di dalamnya mengandung ungkapan. Ayah pulang dari Jakarta
kita membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Nah, kakak punya contoh lagi. Dio adalah buah hati orang tuanya. Arti dari buah hati adalah Dio adalah anak orang tuanya. Anak dari orang tuanya. Artinya anak kesayangan. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi, ungkapan itu belum memiliki arti sebenarnya. Jadi, ungkapan memiliki arti yang lain. Nah, sudah mengerti belum mengenai ungkapan? Kita baca cerita selanjutnya ya. Nah, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku adalah buku hadiah yang sudah ayahnya tadi berikan. Perhatikan susunan buku dalam rak. Kita perhatikan ya di atas ini. Nah, buku-buku tersusun rapi. Berapa banyak buku yang berada di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku di rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, coba kalian hitung ada berapa buku yang berada di rak buku kalian. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok itu 1 puluhan. 50-an sama dengan 50. Jadi, jika ada satu kelompok itu sama dengan ada 10 buku atau 1 puluhan. Nah, jika ada 5 tumpukan buku sama dengan 50. Nah, di sini kakak punya 50 tumpuk buku yang Mutiara dan Udin tadi sudah susun. Satu susunan itu jumlahnya 10 buku. Kalau 5 tumpukan buku jumlahnya ada 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50, lalu ada susunan buku yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya adalah 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Nah, perhatikan tumpukan buku yang kedua ini. Di sini ada tumpukan, ada 7 tumpuk buku. Satu tumpukan itu berisi 10 buku. Jika ada 7 berarti 70 buku. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 77. 70-an sama dengan 70, maka banyak buku yang ditambah tadi 70 ditambah 7 sama dengan 77. Nah, sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini kakak menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka kalau ada 10 tumpuk buku yang jumlah satu tumpukannya itu 10, maka ada 100 buku. Nah, dari mana jumlah 100 itu? Yuk sama-sama kita jumlahkan. Kita hitung. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana cara ngitungnya? Satu tumpukan itu berisi 10. Berarti 1 ini 10
Nah, ini kita tambahkan semua, kita jumlahkan. 10 ditambah 10 20, ditambah 10 30, ditambah 10 40, ditambah 10 50, ditambah 10 60, ditambah 10 70, ditambah 10 80, ditambah 10 90, dan ditambah 10 terakhir yaitu 100. Nah, jadi isinya ada 100 ya adik-adik. Nah, ternyata ada 10 tumpukan buku, yang artinya rak buku berisi 100 buku. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar kubus. Nah, di sini satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Nah, kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya satu dianggapnya satu kubus satuan, sedangkan kalau kubusnya ada 10, itu berarti satu kubus puluhan. Nah, perhatikan gambar selanjutnya, ini ada kubus puluhan. Jika ada 10, dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kalau satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus satuan yang jumlahnya itu 100. Ini ya contohnya. Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, di sini contohnya ada 145. Kita biasanya bacanya 145. Nah, itu salah ya. Cara bacanya angka 1 ini menempati ratusan. Nah, angka 4 itu menempati puluhan. Dan angka 5 itu menempati satuan. Maka dibaca kalau 1 itu menempati ratusan, berarti dibacanya 100. Kalau 4 menempati puluhan, berarti dibacanya 40. Kalau 5 satuan, berarti dibacanya 5 saja. Jadi kalau digabungkan 145. Nah, kalau yang satu ini gimana cara bacanya? Bukan 350 ya. Karena satuannya 0, maka dibacanya 0. Cukup kita baca 350. Sekarang kita akan belajar menulis bilangan. Kita lihat contohnya di sini ada bilangan 200. Berarti ada 3 angka. Jika ditulis 2, kita tulis di depan 2. Lalu kalau ratus berarti nolnya ada 2. Berarti kalau 200 cara menulisnya seperti ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah teman-teman sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, alhamdulillah. Kalian bisa belajar lagi dengan membuka video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.